Guys, ini lagi rame. Ustadz Abdul Somad ditolak dan dihadang oleh masyarakat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jaga, kasih kesempatan. Kita harus paham konteksnya dulu ya. Si Somad ini dulu pernah menistakan agama Kristen. Dia bilang di salib itu ada setan dan bunyi setannya haleluya. Ya Ustadz, kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dipanggil haleluya. Somad sudah dilaporkan ke polisi oleh umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Sampai hari ini tidak diproses karena di Indonesia pasal penistaan agama itu hanya berlaku untuk yang menistakan agama Islam. Kalau yang menistakan agama selain Islam, pasalnya tidak berlaku. Kedua, si Somad ini pernah dilarang masuk ke Singapura oleh imigrasi Singapura dan dideportasi balik ke Indonesia begitu dia mendarat di Changi Airport. Ini karena si Somad pernah dalam khotbahnya dia bilang jadi teroris ledakin bom itu matinya syahid masuk surga. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Jangan katakan bom bunuh diri. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Gara-gara ngomong kayak gitu, kena cekal lah dia gak boleh masuk Singapura. Jadi intinya kalau sampai ditolak sama masyarakat kayak gini ya introspeksi lah. Jangan nyalahin masyarakat yang nolaknya. Ente Somad udah bener belum khotbahnya? Mat, Somad. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Trianto Samasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali berjumpa dengan saya di channel ini, dan kita sudah lama Guys, ini lagi rame. tidak melakukan live streaming ya di channel ini, dan juga video-video sudah lama tidak saya upload berhubung karena memang di tempat saya itu signalnya kurang bagus, tapi ya semoga saja ke depan ini signal kita udah kita bisa melakukan live ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Seperti apa yang kita sudah lihat tadi ya, bagaimana ketika Ustadz Abdul Somad lagi-lagi ditolak ya, di mana beliau yang melakukan kunjungan tentunya dalam rangka menyampaikan ceramah gitu ya, tetapi akhirnya ditolak juga Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan tentunya ini bukan kali pertama kita melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad harus ditolak kedatangannya, termasuk juga beberapa waktu yang lalu beliau Ustadz Abdul Somad ini sempat ditolak kunjungannya di Sulawesi Utara ya. Nah, dan tentu kenapa ini terjadi? Ya karena orang sudah mengerti gitu ya, sudah sangat kenal dengan Ustadz Abdul Somad ini, yang dimana beliau ini selalu saja melakukan penghinaan gitu ya terhadap saudara-saudara kita yang beragama Kristen ya. Dan jelas saja seperti apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya bahwa Ustadz Abdul Somad ini juga sebenarnya sudah pernah dilaporkan di kepolisian ya terkait ketika beliau mengatakan bahwa di atas salib itu ada jin kafir ya. Ya, tapi ya beliau tidak diproses seperti begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena tadi disampaikan oleh Mas Permadi Arya bahwa di negara kita ini pasal penistaan agama ini hanya berlaku bagi mereka yang menista ya agama Islam. Sedangkan kalau misalnya agama lain yang dinista, apalagi kalau misalnya pelakunya itu adalah dari saudara kita yang beragama Islam, ya mereka tidak akan diproses, apalagi sebagai seorang ustadz ya. Dan itu memang benar adanya Bapak Ibu Saudari ya. Tentu kita sudah lihat saja bagaimana para pendeta-pendeta yang kemudian akhirnya mereka dipenjarakan karena katanya ya melakukan penistaan agama Islam seperti begitu Bapak Ibu ya.
Nah, jadi bicara tentang Ustadz Abdul Somad, memang tidak heranlah kita kalau misalnya memang beliau ini pun harus ditolak ya, dideportasi seperti begitu, pernah di Singapura ya, karena memang ya mereka kenal dengan Ustadz Abdul Somad ini yang dimana ceramah-ceramahnya itu selalu menyampaikan provokasi-provokasi. Ya bagi kita sebenarnya bahwasanya ceramah itu silakan saja ya, tetapi sebagai seorang tokoh agama ya kita jangan pernah melakukan penghinaan terhadap agama di luar agama kita seperti begitu ya. Sebagai tokoh agama Islam ya bicara tentang ajaran agama Islam seperti begitu tanpa menghina gitu ya atau tanpa menjelek-jelekan ajaran agama orang lain, karena bagaimanapun juga ya kita nggak mengerti, kita nggak memahami sebenarnya bagaimana ajaran agama orang lain. Sebab itu ya kita nggak perlulah masuk di ranah mereka seperti begitu ya. Tapi ya Abdul Somad memang sudah biasa seperti begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi itu sebabnya beliau harus ditolak. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, kalau misalnya memang sudah berkali-kali ditolak, seharusnya Ustadz Abdul Somad itu introspeksi diri begitu loh ya. Jadi cari tahu sebenarnya kenapa saya ditolak ya. Apakah karena mereka yang begitunya benci dengan saya atau mungkin karena apa yang saya sampaikan. Seharusnya Ustadz Abdul Somad mengerti akan hal itu ya, sehingga ke depan dia akan merubah gitu ya bagaimana cara-cara dia untuk menyampaikan ceramah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan coba membacakan beberapa komentar yang ada. Ada dari Salmon Lenu ya, ini lucunya Konoha katanya ya. Lalu kemudian ada juga dari Eni Angelia Umbas, Bapak Ibu katakan di sini polisinya pasang badan kalau sama Ustadz radikal ya. Tapi kalau pembubaran tempat ibadah kayak orang lagi sakit. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita kan tahu sendiri ya bahwa di negara kita Indonesia ini di beberapa daerah biasa terjadi pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Ada juga penolakan pembangunan gedung gereja ya. Itu biasanya terjadi di Banten ya kan, ada juga terjadi di Jawa Barat ya, dan masih banyak lah ya daerah-daerah yang lain di mana penolakan-penolakan orang Kristen yang seperti ini seringkali terjadi. Dan juga ya terjadi kericuhan di saat penolakan tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari, karena mereka yang mengatasnamakan agama dan juga membawa-bawa nama Allah mereka ya, yang dimana mereka selalu berteriak Allahu Akbar seperti begitu ya, ya selalu buat onar seperti begitu ya, buat rusuh ya. Dan ketika polisi ada di sana ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mereka nggak bisa memberikan semacam keamanan bagi saudara-saudara kita yang sedang beribadah. Dan akhirnya apa yang terjadi ya ibadah tersebut pun harus dibubarkan ya. Nah ini dia yang kita sayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ketika Ustadz Abdul Somad yang datang, lalu ada juga yang kemudian melakukan penolakan, polisi baru bergerak Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, lalu kemudian ada juga komentar dari, kita akan coba lihat dari Mateus Kok ya. Ini dia Mateus Kok Bapak Ibu Saudara-saudari, dia katakan setuju Bang. Udah banyak fakta kok. Tidak usah kami bilang lagi, biar saja Tuhan yang adili mereka ya. Memang kalau orang Kristen yang selalu jadi korban itu Bapak Ibu Saudara-saudari selalu ya kita hanya bisa bilang ya biarlah Tuhan yang membalaskan apa yang mereka lakukan terhadap kita sebagai orang Kristen ya, karena memang ajaran Yesus pun seperti begitu ya, bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan tetapi kalahkanlah ya kan kejahatan dengan kebaikan. Jadi itulah ajaran Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Yesus katakan juga bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya keren sekali ya.
Lalu berikutnya ada juga komentar dari Alvino, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia katakan Ustadz para kadrun tidak perlu menginjak tanah Kalimantan. Ada banyak ustadz yang berilmu tinggi dan menyejukkan hati seperti Islah Bahrawi. Ya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Alvino ini, bahwa sebenarnya bukan berarti mereka benci terhadap semua ustadz, enggak, tapi ya hanya kepada ustadz-ustadz tertentu yang memang di mana ketika mereka menyampaikan ceramah itu ada provokasi-provokasi gitu. Sedangkan kalau misalnya ada ustadz yang memang menyampaikan kesejukan dan hanya bicara tentang ajaran agamanya, ya bagi mereka pun welcome Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita lihat di sini bahwa tentu Ustadz Abdul Somad harus introspeksi begitu loh. Jangan bahas agama orang lain, bahas aja ajaran agama Anda Ustadz Abdul Somad ya. Nah, gitu aja Bapak Ibu Saudari yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan ini adalah video pertama saya di bulan Juli tahun 2026. Selamat sore dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.